aja nama ibu aja, nama ibu. Neneknya. Masuk mau ini. Di atas Bu, di atas. Kita semuanya, sehingga dengan sebab nikmat itu kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki hadir dalam acara masa di SMP Negeri 44 Bandar Lampung tahun pelajaran 2026-2027. Kemudian sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Qudwah Hasanah, keselamatan tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Yang kami hormati Ibu Karyanti Astra Dokter Pendidikan selaku koordinator kurikulum, mewakili kehadiran dari Ibu Hajah Udina, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen selaku Kepala SMP Negeri 44 Bandar Lampung. Kemudian yang kami hormati Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Bapak Fahmi Firman Wahyudi, Magister Pendidikan, dan tentunya yang kami muliakan mitra kita semua, mitra sekolah, karena sekolah dengan rumah, dengan orang tua itu saling sinergi, dan tentunya saya sangat menghormati dan mengapresiasi kehadiran dari Bapak Ibu. Antusiasnya luar biasa sampai 3 gedung ini bisa penuh. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Agar mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita awali acara masa orientasi wali murid pada kesempatan pagi hari ini dengan melafazkan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya kita akan mendengarkan arahan dan sambutan. Mewakili Ibu Kepala SMP Negeri 44 Bandar Lampung, pada kesempatan pagi hari ini akan langsung disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Karyanti Asrawinata, Magister Pendidikan, sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Ibu Dr. Anda Karyanti Asrawinata, Magister Pendidikan, kami persilakan. Terima kasih kepada Pak Tri yang sudah memberikan kesempatan kepada anak kami. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini Bapak dan Ibu bisa hadir memenuhi undangan kami dengan tujuan kita akan melaksanakan dan orang tua mengetahui. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Bapak dan Ibu, kami sengaja mengundang Bapak dan Ibu. Memang ini merupakan satu kewajiban kami dan keharusan, ya. Bersama saya ucapkan dulu supaya kita selamat dan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan kami mengundang Bapak dan Ibu, ini merupakan satu rencana kami dan program kita sekolah sehubungan dengan penerimaan dan kedatangan siswa-siswi kelas 7 di SMP 44 Bandar Lampung. Mungkin yang perlu saya sedikit uraikan perihal penerimaan siswa baru untuk tingkat SMP di Bandar Lampung ini. Saya rasa sebagian Bapak dan Ibu
mengetahui ya hiruk pikuknya hal-hal yang berhubungan dengan penerimaan siswa baru, yang mana siswa baru yang domisili itu sangat ketat sehingga pengumumannya juga diundur-undur ya Bapak Ibu. Nah inilah yang menjadi problema kita terutama di tingkat SMP ini, yang mana penerimaan siswa tahun ini betul-betul mengundang satu permasalahan, yang mana permasalahan itu dikemukakan para siswa yang merasa siswa yang domisili yang tidak mendapatkan kuota seperti siswa afirmasi ini yang menuai protes ya Bapak Ibu ya. Nah ini mungkin ke depan yang mencederai nama sekolah ya Bapak Ibu. Untung peristiwa itu terjadi setelah pulang sekolah, bukan ada di lingkungan sekolah seperti saat ini. Benar-benar selektif untuk menentukan siswa afirmasi karena kita akan diikuti oleh ombudsman. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu yang hari ini anak-anak keterima di sini berterima kasih sama Tuhan Yang Maha Esa ya, sama Allah. Ini semuanya jalan dari Allah sehingga masih bisa mendapatkan tempat dan ruang belajar di SMP Paduan Nagar Lampung. Namun apapun itu Bapak Ibu, tolong ikuti taktik dan peraturan yang ada di sekolah kita. Jangan Bapak Ibu setelah anaknya masuk sini diserahkan kepada kami bulat-bulat, ya nggak bisa lah. Anak itu di sekolah ini hanya beberapa jam Bapak Ibu, yang lebih banyak di rumah Bapak Ibu. Maaf, ini kemarin kami tidak menaikkan siswa kelas 7 itu 22 orang. Ya, kenapa Bapak Ibu? Emang gak layak naik kalau nggak bisa baca kayak mana? Kayak mana? Sampai kemarin kepala sekolah itu penerapan waktu mau PPDB sampai pada bengong. Kenapa Bu Dina segitu banyaknya yang nggak naik kelas kok bisa? Ya dijelaskan. Lah, kepala dinas pendidikan jadi mengapresiasi, ya begitu harus. Kan akan menyusahkan gurunya, masa mau ngajarin baca lagi guru SMP. Nah, ya, jadi kami memang tahun ini benar-benar selektif. Kelas 7 nggak naik 22 orang, kelas 8 yang tidak naik 10 orang. Itu kita tinjau dari aturan pendidikan nasional, termasuk masalah perilaku. Jadi itu. Dan kemudian hal-hal yang menjadi persyaratan untuk MPLS nanti Pak Tri yang menyampaikan ya itu. Kemudian lagi yang berikutnya untuk kepentingan siswa, ya. Karena siswa kan nanti ada kegiatan ini dan itu untuk supaya mendapat satu prestasi yang lain-lain itu nanti juga silakan saja. Yang itu tadi yang akan kami layani yang banyak. Jadi akan kami pasti akan terjadi 7 pagi. 7 pagi sudah ada di sekolah karena kita akan mulai dengan kegiatan tadarus dulu. Setelah itu jam 7.15 mulai belajar. Bapak Ibu nanti kalau yang mau antar jemput anaknya udah tahu jadwal waktunya kan ya. Dan kalau terlambat kita tidak toleransi. Silakan pulang lagi. Gerbang akan dikunci. Ya Bapak Ibu yang 5. Tapi nggak tahu ini apa dia ada kenaikan nggak tahu ya. Paling kalaupun naik itu kan nggak banyak ya. Boleh Ibu proses sekolah lain SMP 4 pada sekolah dia yang termasuk standar yang besar. Ya kita kasih waktunya sampai di akhir Juli. Ya, oke. Ada lagi Bu pertanyaan? Kalau yang domisili berbeda, kan ada pakaian OSIS sama pakaian nanti dikasih. Oke, gitu aja. Terima kasih Bu Karyati yang telah menyampaikan kegiatan sholat duha dan zikir untuk yang muslim dan yang non muslim juga ada kegiatan yang lainnya, maka itu
bapak dan ibu di rumah untuk meng-cross check ketika libur. Ketika libur itu diupayakan supaya perhatian dari orang tua, karena orang tuanya kurang komunikasi dengan anaknya, dengan masalah-masalah anaknya. Aku bisa di sekolah ngapain aja? Nggak pakai jilbab lagi. Sumpah pakai jilbab. Kalau dia nggak pakai jilbab usir. Suruh pakai jilbab dulu dia. Masih kecil, anak-anak kita yang udah SMP itu justru mereka tuh butuh di physical touch, disentuh fisiknya, dibelai rambutnya, tanyakan kabarnya. Jangan udah gede biarin aja lah, dia udah cari sendiri aja. Jangan Bapak Ibu, sampai nanti mereka udah menikah pun kita wajib untuk tetap menjaga karakternya supaya menjadi anak yang baik. Nah, ketika orang tua berkomunikasi secara aktif dan suportif, otak anak itu akan merekam arti sehingga sama teman-temannya sayang, sama teman-temannya saling peduli. Gak ada kekerasan, gak ada mukul teman, gak ada kejadian yang membahayakan teman-temannya karena orang tuanya komunikasi dan perhatian. Selain itu menstimulasi area pada otak kiri anak supaya komunikasi bapak ibu itu mampu meningkatkan kecerdasan anak. Kalau anak cerdas, nilainya bagus, keterima di SMA manapun gas. Dimulai dari mana? Komunikasi dan perhatian. Kalau anak-anak kita pengen anak pintar, maka dimulai dari orang tua yang suka nanya kabar dan nemanin dia belajar. Bukan membiarkan jam 10 malam belum pulang, nggak boleh. Nggak boleh anak-anak jam 10 malam masih ada di sekitar sekolah di jenjang awal SMP. Masih 12 menit lagi Bapak Ibu ya. Saya gak lama-lama, mudah-mudahan saya cukupkan 15 menit. Kemudian yang ketiga adalah senang ilmu dan terus anak siapa itu? Oh, anaknya Bu Sophia, pintar sekali dia S3 di UGM. Yang bangga siapa? Mama bapaknya. Tuh, makanya yang mengantarkan kepada ilmu yang bermanfaat itu gurunya cuma 30% Bapak Ibu. Gak gede-gede. Kalau ada artis lagi fashion show, pasti dicontoh cara pakai pakaiannya kan. Makanya kalau orang tua sebagai model, sikap dan perilaku orang tua akan dicontoh. Nah, contoh atau model orang tua itu ketika anak mencontoh model yang baik, pasti anak akan ngikutin yang baik. Kalau anak dicontohkan dengan model yang kurang baik, anak-anak gimana? Akan ikut kurang baik karena itu mama saya juga kayak gitu, itu bapak saya juga kayak gitu. Ya biasa aja lah karena saya kan anaknya ikut bapak mama. Nah gitu itu yang berbahaya. Maka dari itu kalau takutnya kalau anak-anak kita gak ada filter, kalau anak-anak kita punya filter yang kecil sama abang-abangnya kumpul semua. Jadi semuanya itu kumpul semua. Di situ adalah sarana kita untuk menjadi model orang tua, menjadi orang tua yang digugu, menjadi orang tua yang dicontoh sehingga orang tua menjadi teladan. Nah ini penting banget. Tanggung jawab pengasuhan. 9 menit lagi Bapak Ibu. Wahai orang-orang beriman, gak lama-lama ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ngeri Bapak Ibu. Sekolah dan rumah belajar supaya berkolaborasi, menjadikan mencetak generasi yang penuh dengan empati. Karena persekarangan ini anak-anak kita minim empati, mereka lebih berlayar-layar di handphone daripada setengah 10 atau jam 9 udah pulang. Ya Bu ya, gak lama-lama ya Pak ya. Gitu. Jadi pagi kita sambut, nanti anak-anak kita berikan perlakuan yang baik supaya mereka nyaman di sekolahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
Ibu Kepala SMP Negeri 44 Bandar Lampung, Ibu Hajar Budina, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen, yang pada kesempatan pagi hari ini diwakili oleh Ibu Dr. Anda Karyati, MPD, selaku Koordinator Kurikulum SMP Negeri 44 Bandar Lampung. Yang saya hormati Bapak Tri Kurniawan, SPD, selaku Pembina OSIS SMP Negeri 44 Bandar Lampung. Yang saya hormati sahabat saya, rekan saya, sejauh saya, Bapak Aibda Erik Rocika, selaku Babin Kaptipnas Kelurahan Gunung Sular. Yang saya banggakan, saya hormati orang tua saya semua yang berada dalam ruangan ini, Bapak Ibu calon wali murid SMP Negeri 44 Bandar Lampung, dan juga calon siswa kelas 7 SMP Negeri 44 Bandar Lampung. Tabi pun. Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang kelak akan menghidupkan dan juga mematikan kita, dan juga kita patut bersyukur kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan yang sehat, menghirup oksigen tanpa bantuan alat oksigen seperti alat sambung selang oksigen, tabung oksigen, masker oksigen, dan lain sebagainya. Itu adalah berupa rezeki yang tidak ada gantinya. Saya menemani beberapa kerabat dan juga keluarga dekat saya yang berhormat, Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kalau kita bisa berkumpul dan juga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu semua, saya mohon izin memperkenalkan diri. Ya, sebelumnya Pak Tri sudah memperkenalkan diri sebagai MC. Ya, izin memperkenalkan diri, saya Fahmi Firman Wahyudi. Ya, panggil Bapak Fahmi tidak apa-apa ya. Kemudian saya berusia 33 tahun, alhamdulillah ya, masih nggak beda jauh dengan Bapak itu ya. Saya berusia 33 tahun dan juga di sini diamanahi oleh kepala sekolah. Tugas utama saya adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris. Saya menyelesaikan studi saya S1 di Universitas Lampung dan S2 di Universitas Lampung di program studi pendidikan bahasa Inggris. Kemudian saya lanjut pendidikan profesi guru di Universitas Islam Riau di prodi ataupun di program studi yang serumpun juga, yaitu program studi pendidikan bahasa Inggris. Nanti anak ibu mungkin akan bertemu dengan saya ya. Kalau kelasnya dapat kelas saya, nanti saya mau mengajar bahasa Inggrisnya. Bersinggungan secara langsung dengan saya ya, baik itu yang berupa prestasi ataupun berupa hal-hal yang di luar nalar ya. Di luar nalar kenapa? Ya mungkin kalau saya nih udah lihat Pak Erik, Pak Babin naik motornya dan juga masuk ke gerbang setelah kita siswakan nantinya pun Bapak Ibu ya, saya berdoa dan berharap ketika bertemu dengan saya yang dilaporkan itu adalah sebuah prestasi ya, bukan sebuah hal yang aneh-aneh ya. Walaupun kewajiban saya hal negatif ataupun positif yang bersinggungan dengan siswa ya, itu palang pintu sebelum ibu kepala sekolah itu ke saya dulu ya. Jika kasus itu ringan masih bisa diatasi oleh wali kelas akan menyelesaikan. Jika wali kelas sudah dianggap kasus itu menengah ke atas ya, itu dilaporkan ke guru BK. Jika sudah stadium 3 dan ke-4 ya, itu pasti ke tangan dan juga di ranah wakil kepala sekolah bidang siswaan. Berikut dengan surat pengunduran diri dan surat dia dikeluarkan dari sekolah juga, itu yang bertanda tangan adalah 1 guru BK, 2 wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan ketiga adalah kepala sekolah. Oke, kami berharap kasus kemarin ya, itu adalah kasus yang pertama dan terakhir, dan nantinya tidak dijadikan contoh dan panutan bagi anak-anak kita semua nantinya ya. Maka dari itu kami tim manajemen memilih dan menyeleksi secara ketat wali kelas 7-nya nanti itu memang kami pilihkan ya. Kalau dia berupa pelajaran biologi itu kami pilihkan wali kelas yang kriterianya karnivora. Tahu karnivora? Iya, jadi karnivora itu adalah pemakan daging ya. Jadi yang memang dikenal memang lugas dan lain sebagainya ya. Nanti bisa dirasakan sendiri wali kelas 7, karena kami bercermin dan berkaca dari kejadian kemarin itu dilakukan oleh kelas 7 ya kelas 1 maksudnya, dan itu juga menguras tenaga sekali. Satu, menguras tenaga, yang kedua menurunkan krisis kepercayaan masyarakat ya. Jujur saya sampaikan kepada wali murid semua, Bapak Ibu semua, bahwa tingkat
pendaftar di sekolah surat hasil diversi saya terhadap anak di bawah umur sebagaimana maksud pasal 80 dan lain sebagainya ya, dan juga hasil diversinya. Diversi itu dia tuh apa istilahnya Pak Erik itu? Dia masih di bawah umur itu ya. Jadi dia di sistem pidananya dia di luar pidana ya, karena dia namanya juga bukan tersangka tapi namanya ABH, anak berhadapan dengan hukum ya. Bahwa diversi dinyatakan berhasil dalam bentuk anak dikembalikan ke pihak wali dengan dalam pengawasan pihak Bapas ya, Badan Pengawas Anak. Kemudian perkara dihentikan penyidikannya dalam melalui proses diversi, ditandatangani satu oleh pihak Bapas ya, kemudian unit pelaksana teknis daerah UPDD PPA. PPA itu perlindungan pemberdayaan anak. Kemudian Kerja Sosial Rumah Perlindungan Trauma Center Dinas Sosial Provinsi Lampung. Lalu ada penasihat hukum, kemudian ada pihak korban, pihak anak berhadapan dengan hukum, dan juga di situ ada penyidik yang berdatangan yaitu AKP Dr. Edwin SHMH dan juga Brigpol Dinta Widya Savitri. Kemudian diketahui oleh yang pastinya diketahui oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung, Kepala Satuan Reserse Kriminal selaku penyidik yaitu Bapak Gigi Andri Purwanto ataupun Purwanto SH SIK MH. Jadi kasus itu telah berakhir. Ya, namun ada satu tahapan lagi yaitu tetap digelar dengan sidang nantinya di Pengadilan Tinggi Negeri untuk memastikan dan juga bentuk formalitas untuk mengembalikan anak itu kepada orang tua dan tidak dipenjara atau tidak diberikan hukuman kurungan penjara. Itu namanya diversi ya. Sebenarnya kalau Bapak Ibu mengikuti Instagram sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres ya, bahwa nantinya kasus tersebut adalah sudah berada dalam pengawasan Polresta dan juga sudah aman clear semua, tidak ada kendala lagi di sana. Jadi apapun berita yang didengar di luar sana, Bapak Ibu mungkin sudah mendengar kasus sebelumnya. Alif dan Vicky itu awal mulanya itu adalah bullying. Akar muasal masalahnya, akar masalahnya itu diawali dengan ejek-ejekan ya, apalagi yang diejek itu adalah orang tuanya. Nggak, pokoknya nggak elok kata-katanya, nggak mungkin sampai ke kolom. Oke, kalau Bapak Ibu sudah mendengar di luar mungkin itulah seperti itulah ya. Itu awal mulanya, gara-gara bullying terjadilah hal yang tidak diinginkan tersebut. Maka dari itu hindari dan juga kita jaga bersama-sama anak kita ketika di sekolah itu menjadi turun langsung siswa mendapat pembinaan BK 3140 modal orang tua, 4150 SP1 yang diketahui orang tua, 5160 SP2 dan juga perjanjian materai 6170 SP2 dan juga konferensi kasus kepada wakil kesiswaan 7150 peringatan terakhir pas konferensi kasus kepala sekolah 90-100 sudah dapat melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 44 Bandar Lampung. Nah, mungkin timbul pertanyaan berikutnya Bapak, apakah ketika naik kelas poinnya akan direset tidak lanjut ya. Misalnya kelas 7, anak saya sudah dapat 30 Pak Fahmi misalnya. Kelas 2 jadi 0 lagi nggak gitu? Enggak. Tetap 30 itu akan terbawa sampai kiamat kurang sehari. Sampai nanti lulus dari SMP 44 maksudnya. Sampai lulus sampai SMP 44, poin itu terus akan membawanya. Dan kami memiliki catatan lengkap, bukunya itu sampai di dalam ini, di dalam teralis yaitu itu saking sakralnya, jadi nggak mungkin ada yang bisa berubah dan tidak mungkin ada yang bisa memanipulasi. Semua juga tidak ada bukti otentiknya, pelanggarannya apa, dokumentasi dan lain sebagainya, saksi-saksi yang diberikan. Kemudian jika sudah dipegang oleh Pak Erik, nah itu sudah kiamat kecil kalau bagi saya. Kalau anak Bapak Ibu sudah dipegang oleh Pak Erik, itu berarti kiamat kecil. Mengapa? Anak Pak tidak mengenakan ya. Kalau saya di sini berbicara padanya, lebih baik kita nanti bertemu dalam hal yang baik. Tapi jangan belajar Pak. Saya bukan mengajari Bapak sama Ibu. Saya juga di sini belajar. Bapak Ibu punya anak, saya punya anak. Intinya kita di sini sharing, ya. Sharing untuk kebaikan Bapak Ibu sendiri selaku orang tua ingin punya anak yang baik. Sampaikan tadi. Yang pertama, ini langkah-langkah untuk menjadi anak kita yang baik ya. Yang pertama, kita sebagai orang tua ini menjadi teladan utama. Teladan utama ini apa Pak? Jadi sebelum kita menilai anak baik buruknya, tolong kalau kita sudah benar, apa enggak? Lihat anak kita mungkin khususnya cowok, ya Bapak Ibu kalau punya
jangan dilihat anak. Kalau bisa, ya. Tapi karakter anak kita yang mungkin dua, untuk menjadikan anak yang baik kita harus dengarkan dan pahami anak. Ya. Jadi kita ini setiap anak itu kalau pulang sekolah kalau diperhatikan Pak, jadi kita kalau lagi ngelamun apa kita dekatin ditanya